untuk menghilangkan kesan-kesan bahwasanya ada persoalan ya. Sebetulnya kalau kita lihat, hampir setiap minggu Kapolri dengan Jaksa Agung rapat di sana. Hampir setiap minggu Kapolri dengan Panglima TNI juga rapat dipanggil Presiden ya. Artinya sebetulnya memang tidak ada persoalan. Cuman karena memang ada kasus kemarin, kayaknya jadi kelihatan ada ketegangan ya. Tapi saya kira kita lihat kemarin hasil riset lapangan yang kita lihat bahwasanya pertemuan itu sangat positif ya. Kemudian banyak juga masyarakat menyampaikan memuji ya pertemuan karena memang ini ya, kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Soliditas dan sinergitas yang lebih kuat. Tidak pernah ada masalah antara institusi kejaksaan dan kepolisian. Kembali di NTV Dialog Prime, pemirsa. Kapolri menemui Panglima TNI lalu Jaksa Agung di tengah sorotan kasus Febri Adriansyah. Di saat yang sama, Polri menyerahkan administrasi penyidikan kepada Kejaksaan yang akan menerbitkan sprindik baru. Apa makna rangkaian pertemuan ini? Kita akan membahasnya bersama Dr. Edi Saputra Hasibuan yang sudah bergabung bersama kami di studio NTV Dialog Prime kali ini. Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Dan juga melalui sambungan Zoom, pemirsa sudah bergabung bersama kami Prof. Muradi, Guru Besar Politik, Pertahanan, dan Keamanan Universitas Pajajaran. Prof. Muradi, selamat sore. Selamat sore Mbak Nela, Bang Edi, apa kabar? Dan Prof. Priyo Jatmika, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya. Saya ingin ke Pak Edi terlebih dahulu sebagai penasehat ahli Kapolri bidang hukum, kepolisian, dan kriminologi ya. Pak Edi melihat rangkaian pertemuan ya Kapolri, kemudian menyambangi Panglima TNI dan Jaksa Agung. Anda melihat maknanya dari pertemuan di tengah kasus yang sedang bergulir seperti apa? Pertama kita tentunya memang sangat senang ya melihat kemarin pertemuan yang sangat menyejukkan ya. Kalau menurut saya ya kenapa menyejukkan karena memang saya lihat dalam kesempatan itu, dalam momen itu hadir Kapolri, kemudian juga Kapolri bersama Panglima TNI, kemudian juga Pak Kapolri bersama dengan Jaksa Agung. Tentu itu akan memperlihatkan kepada masyarakat ya bahwasanya yang sebelumnya ada kesan bahwasanya ada persoalan, kemudian ada permasalahan, tapi dengan adanya pertemuan tersebut, itu memberikan suatu gambaran kepada masyarakat bahwasanya selama ini Kapolri bersama Jaksa Agung dan juga Panglima TNI sangat solid, kemudian juga sangat kompak. Dan saya kira ini bagian daripada membangun sinergitas antara lembaga, antar penegak hukum dan juga antar aparat keamanan. Jadi kalau Anda menilainya tonnya cukup positif ya antara pertemuan ini. Tetapi seberapa lazim sih pertemuan antar lembaga institusi ini di tengah kasus ya saat ini yang mungkin menjadi sensitif begitu di tengah masyarakat, melibatkan pejabat tinggi dari salah satu lembaga? Ya, kita harus tahu bahwasanya ketika misalnya ada ada keraguan atau mungkin ada persepsi masyarakat yang melihat misalnya ada persoalan, maka disitulah harus hadir adanya membangun memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya antara institut antara aparat penegak hukum, antara aparat keamanan itu tidak ada persoalan ya. Artinya memang disitulah kemarin, bahkan itu dari kemarin agak tegang kalau kita lihat kemarin ada di Polda Metro, tetapi dengan adanya pertemuan itu membuat suatu menyejukkan ya, dan itu membuat suatu kelegaan buat masyarakat bahwasanya tidak ada persoalan. Oke, jadi lebih adem jadi kalau menurut Anda? Karena kalau tidak nanti akan muncul persepsi liar ya yang terjadi di masyarakat mungkin yang seolah-olah ada persoalan besar gitu ya. Oke, kita ke para guru besar, ada Prof. Muradi di sini. Prof. Muradi, dari perspektif politik dan keamanan, seperti apa Anda melihat makna dari pertemuan ini? Ya ini kan karakter pemimpin kita ya, begitu ada masalah baru ketemu. Sebenarnya kalau betul memang APH itu sinergi yang seperti Bang Edi sampaikan, saya kira itu bisa diatur ya, bisa diatur dalam beberapa pertemuan yang sifatnya mungkin informal. Bisa kemudian dulu saya ingat zaman Pak Jokowi itu hampir tiap 2 minggu sekali ada pertemuan yang sifatnya bukan cuma rapat ratas tapi juga rapat yang sifatnya informal ya. Kadang Kapolri ke rumah ke Panglima, ke Jaksa dan sebagainya. Hari ini saya kira itu menjadi pembelajaran kita bahwa jangan lagi kemudian ada masalah baru ngumpul, baru ketemu.
Karena itu mencederai publik buat saya. Pertama itu. Yang kedua, secara prinsipil sebenarnya dengan kalimat sinergisitas itu menjadi makna jadi negatif ketika kemudian itu di rangkaian dalam konteks seperti ini gitu. Buat saya artinya apa? Harus sinergi itu kan positif harusnya. Tapi ketika kemudian ada masalah baru ketemu, ada masalah baru koordinasi, ada masalah kemudian ngumpul bareng, cipikan dan sebagainya. Ya buat saya paling enggak ini menjadi satu pembelajaran penting bahwa ya mengelola negara harus jauh lebih dari itu. Mengelola negara minimal makanya misalnya untuk APH, keamanan itu lebih pada soal bagaimana kemudian menjaga marwah masing-masing. Saya kira di ketiganya sudah clear ya, polisi di mana, tentara di mana, kemudian juga di kejaksaan di mana. Jadi artinya secara prinsipil pertemuan itu oke, hanya memang jangan lagi diulang nanti. Jangan kemudian kalau nggak ada masalah tuh nggak ada pertemuan lama, nanti ada masalah ketemu lagi. Ini kan kayak anak kecil main layangan ya. Jadi ketika ada masalah baru ketemu kemudian dan sebagainya seperti itu Mbak Naila. Oke, seharusnya sinergitas dan kekompakan harus terus dijaga ya antar lembaga ini. Prof. Priyo, jadi kalau kata Prof. Muradi tadi jangan jika ada masalah baru bertemu begitu. Kalau Anda memandangnya seperti apa pertemuan ini? Apakah bisa merupakan langkah yang tepat ya untuk bisa meredam spekulasi? Sangat disayangkan ini muncul setelah kasusnya FA Pak Febri, mantan Jampitsus, lalu ditindaklanjuti dengan pertemuan ini. Kayaknya yang persepsi publik yang nggak bisa dilepaskan bahwa ini kelanjutan dari atau tindak lanjut dari adanya dugaan-dugaan friksi sebelumnya yang sempat terjadi, apalagi setelah penetapan tersangka itu sebelum penetapan tersangka habis penggeledahan di Sentul City yang diketahui ternyata rumahnya mantan Jampitsus itu, terus kemudian akan ada penggeledahan di kemungkinan akan ditindak dalam sistem peradilan pidana setelah penyidikan di rumah itu setelah proses penggeledahan di rumah itu ditemukan bukti-bukti ada keterlibatan rumah seseorang yang lain. Dan mestinya rumah itu langsung digeledah, akan ditemukan barang bukti yang lain juga, tapi tiba-tiba ada penjaga TNI jaga di situ walaupun itu sudah masuk kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Tapi kan persepsi publik jadi yang dikatakan oleh Bapak tadi sebelumnya siapa Pak Edi. Pak Edi Hasibuan. Itu yang ya persepsi liar itu ya sudah terjadi. Makanya lalu disusul pertemuan ya benar Mas Profesor Muradi bahwa setelah ada masalah baru pertemuan ya. Sebenarnya sinergi kayak begini ini ya harus dijalankan kontinu lah, setahun 6 bulan sekali ada dialog, ada apalagi dalam sistem peradilan pidana itu kan pintu gerbangnya gatekeeper-nya kan polisi, lalu jaksa yang memproses Dominatus Litis punya hak untuk menuntut, itu kewenangannya ada pada jaksa, dan polisi sangat hasil penyidikannya apakah terus ke pengadilan atau tidak kan tergantung pada jaksa. Sinergi itu satu keharusan jaksa polisi karena mereka satu subsistem, masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, integrated criminal justice system, sehingga kalau mereka ada friksi ya katanya WS Rendra itu ya negara gaduh, masyarakat bangsanya rapuh itu. Nah, negara itu masyarakat melihatnya kan pada representasi pada aparat-aparat penegak hukum, jaksa, polisi, Mahkamah Agung, DPR, TNI. Kalau mereka antar friksi bagaimana suasana kehidupan bangsa ini. Makanya pertemuan ini saya setuju positif. Tapi ya jangan setelah ada kasus baru rame-rame pertemuan ini kan persepsi publik sudah liar. Terus kemarin kan kesannya ada arogansi kekuasaan, mau ada kalimat saling sandra, mau buka-bukaan, lalu muncul surat pemeriksaan MBG, SPPG se-Indonesia, wis gak karu-karuan. Oke. Nah, habis ini tolong suasana kondusifnya dijaga, karena ya kalau negaranya gaduh ya bangsanya rapuh. Oke, kita kembali ke Pak Edi. Agar persepsi publik tidak liar kemana-mana, baiknya silaturahmi seperti ini harus terus menjadi agenda rutin ke depannya. Sebetulnya kalau kita melihat ya ke belakang, sebetulnya pertemuan seperti ini kan sering terjadi ya. Kan sering. Kapolri dan Panglima TNI sering rapat di istana. Kemudian dengan Jaksa Agung juga sama ya. Selama ini banyak acara-acara yang dilakukan. Cuman memang ketika belakangan ini ada terjadi
seperti ada ketegangan ya, maka dilakukanlah pertemuan ini dalam rangka untuk menghilangkan kesan-kesan bahwasanya ada persoalan ya. Sebetulnya kalau kita lihat hampir setiap minggu Kapolri dengan Jaksa Agung rapat di sana. Hampir setiap minggu Kapolri dengan Panglima TNI juga rapat dipanggil Presiden ya. Artinya sebetulnya memang tidak ada persoalan. Cuman karena memang ada kasus kemarin, kayaknya jadi kelihatan ada ketegangan ya. Tapi saya kira kita lihat kemarin hasil riset lapangan yang kita lihat bahwasanya pertemuan itu sangat positif ya. Kemudian banyak juga masyarakat menyampaikan memuji ya pertemuan karena memang ini ya, sangat kalau ketika misalnya ada persoalan, ketika misalnya ada kesan ada persoalan antara aparat penegak hukum, kemudian ada persoalan masalah antar aparat keamanan ada persoalan, maka yang yang khawatir itu adalah masyarakat ya. Untung kemarin ada pertemuan, kemudian dilakukan secara kekeluargaan, juga dilakukan sangat akrab ya kemarin. Bahkan kalau kita lihat Kapolri juga menyampaikan kepada Jaksa Agung ya sebagai kakak asuh ya, itu di dalam dunia kepolisian ya, itu merupakan suatu lambang kekeluargaan ya. Hal-hal seperti itu ya. Termasuk juga di dalam TNI ketika dia menganggap itu adalah kakak asuh dia atau menganggap itu adalah adik dia, itu akan terjadi kekompakannya. Oke, Prof. Muradi, proses hukum terus berjalan ya, walaupun pertemuan-pertemuan sudah dilakukan, tapi bagaimana bisa menjaga ya soliditas Polri, TNI dan Kejaksaan tanpa menimbulkan kesan adanya konsolidasi atau melindungi kepentingan tertentu? Ya, yang pertama yang sama Bang Edi betul, tapi itu formal, Bang. Sebenarnya ada hal yang lebih teknis yang harus dibahas juga, terutama misalnya terkait dengan misalnya katakanlah sinergi dalam pemberantasan korupsi atau pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi hari ini kan berantakan. Dulu zaman Pak Jokowi misalnya, saya kenapa berulang karena saya melihat bahwa relatif lebih baik ya. Karena zaman Pak Jokowi itu misalnya yang 1M ke atas itu baru KPK. Hari ini kan rebutan. Mungkin nanti Prof. Priya bisa menjelaskan bagaimana kemudian tidak ada sinergi, rebutan mana yang duluan. Jadi kalau kita naik mobil, Prof. Priya kalau di Jakarta itu kepala duluan, yang duluan, walaupun yang kita benar. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau disampaikan Bang ini betul, ada pertemuan tapi formal yang sifatnya kemudian sebatas pada pertemuan sifatnya tidak mengikat satu dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, nah saya ingin mengatakan bahwa saya sebenarnya happy dengan adanya Kortas ya. Tapi begitu kemudian kasus ini kemudian pelimpahannya tidak cukup clear ya, tanpa ada proses yang sebenarnya lebih dulu dilakukan terhadap tersangka begitu, maka itu orang akan bertanya sekarang Febri di mana? Sampai bertanya Febri di mana, kenapa? Karena secara prinsipil mungkin saja kemudian secara personal ya kelembagaan dia cooling down dulu ya. Tapi kan publik nggak bisa begitu. Publik harus bisa dijelaskan mengapa kemudian setelah tersangka mundur kemudian tidak ada kabar. Artinya pada dua hal. Yang pertama, setelah kemudian pertemuan antara tiga lembaga tadi harus ditegaskan bahwa Febri dalam proses misalnya gini, sama seperti dulu kasus Sambo Teddy Minahasa mungkin Bang Edi tahu ya, itu ditangkap oleh internal. Ada nggak itu kemudian Kejaksaan melakukan itu? Itu poin pertama. Poin kedua, yang ketiga saya kira juga penting bahwa ketika kemudian diserahkan ke Kejaksaan, Kejaksaan juga harus kemudian bisa memastikan bahwa Febri diproses secara normal dan formal. Sebagaimana dulu misalnya kita melihat kasus-kasus besar yang ada di kepolisian begitu, Mbak Naila. Baik, kasusnya saat ini dilimpahkan ke Kejaksaan, kemudian Kejaksaan menetapkan sprindik baru. Nanti kita akan mengulasnya lagi ya, Prof. Muradi dan juga Prof. Priyo serta Pak Edi dari sisi hukum dan juga nanti independensinya akan seperti apa. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali seusai jeda azan maghrib berikut ini.